والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita datang ke tempat ini untuk mendirikan zikrullah dan memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, nikmatnya masih menyertai kita, masih dalam keadaan Islam, dan insyaallah semakin beriman. Untuk menjaga iman itu, kita perlu untuk selalu berada di majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan satu kita kecuali mendapatkan apa yang Allah beritahu, yang Allah janjikan, sehingga dengan demikian kita di akhir pertemuan mendapatkan ampunan. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tentu selawat salam tak akan lupa pula senantiasa kita sampaikan dan kita doakan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para ahlul bait, istri, anak, cucu, cicit dan turunannya, para sahabat dan para tabi'in yang setia mengikuti mereka dengan baik, serta siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Semoga di antaranya kita termasuk dalam daftar yang setia. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tauhid dan Sahih Bukhari, dari Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah, kita sampai pada bab wa kana Allahu sami'an basira. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab wa kana Allahu sami'an basira. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana Allahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha kana sami'an basira, dan ayat 134, wa kana Allahu sami'an basira. Maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini, bab tentang firman Allah, karena ini firman Allah SWT. Jadi dia menggunakan judul daripada bab ini adalah firman Allah SWT. Di antara bab yang harus diyakini dalam bab Al-Aqidah dan Tauhid adalah mengakui Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yaitu Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan bab ini untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tersesat, yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan Allah itu namanya As-Sami', namanya Maha mendengar tapi tidak mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat tapi tidak melihat. Apa syarah? Artinya Maha melihat tapi tidak melihat, Maha mendengar tapi tidak mendengar. Karena tak kalau ada tapi
Nah, boleh pondok tak dulu ada sore. Yang mau jadi itu orang-orang yang cerdas, cuman tidak dapat hidayah. Ya kata password kita, tidak semua orang cerdas dapat hidayah. Tapi orang yang dapat hidayah pasti cerdas. Jadi alhamdulillah ya. Jadi lucu mereka mengatakan Allah la ilaha illallah yasmi', tapi tidak mendengar. Alasannya apa? Syubhat. Karena mendengar itu bagi mereka tidak ada kecuali melalui pengantar suara dan harus memiliki telinga, dan telinga terdiri dari pita, suara, gendang, telinga, terdiri gendang, telinga. Demikian pula dengan melihat. Melihat itu adalah dengan pantulan sinar yang dipanjangkan dari kornea mata ke objek yang dilihat. Nah, bagi mereka Allah mustahil, karena yang seperti ini mesti punya alat dan perangkat. Kalau Allah memiliki alat dan perangkat berarti sama dengan makhluk. Jadi karena dibangun di atas kaidah logika yang tidak pada tempatnya. Kalau kini cair dong lah, cair betul lah. HP ada nengok, bisa nengok, bisa nengok. Ini ada kamera. Jadi kaum muslim dalam hati. Apa sebab mereka mengingkari? Karena mereka menyerupakan, mentasbihkan Allah dengan makhluk. Semuanya pasti kiasannya, pasti analoginya, perbandingannya kepada makhluk. Karena makhluk memang yang mendengar dengan apa? Dengan alat-alat dengar tadi yang ada diciptakannya di telinga manusia. Ya. Dan Allah, mereka menyerupakan penglihatan, ya, seperti penglihatan makhluk juga. Sebab kalau tidak ada makhluk, kemana mereka menghiaskan? Tidak ada padanannya, karena yang ada Khalik hanya satu. Kalau makhluk banyak. Jadi mau tidak mau mereka harus menghiaskan ke makhluk. Akhirnya mereka mentasbih dulu. Selepas itu mentakwil dan ujung-ujungnya mentakwil. Jadi dikiaskan Allah dengan makhluk, menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian lepas itu tidak mungkin sama dengan makhluk, lari ke takwil. Tak lalu boleh takwilkan. Akhirnya apa? Sebab bagi mereka yang untuk ilmu yang sesungguhnya itu hanya yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan manusia. Jadi kalau tidak pakai pendekatan mereka, harus semua sesuatu baru diyakini setelah pembuktian dan melihat langsung, insya Allah selamat masuk pintu ke kuburan. Ya, nanti syariat akan bercerita tentang hari kiamat. Hari kiamat. Saya tidak percaya kiamat kecuali sampai bertemu dengan kiamat. Akhirnya lah kiamat dunia baunya beriman. Ada orang? La nafsan iman wa lam takun amalan min qabl. Ketika kiamat datang, iman hari itu tak Saya tidak percaya azab kubur kecuali menyaksikan azab kubur itu. Berarti antum harus masuk ke alam barzakh, alam kubur. Kalau sudah masuk, tak ada lagi guna percaya, sebab tak ada balik lagi. Kenapa balik lagi?
Ada orang lihat tak? Kau balik buat tengok. Sampai jumpa siang tu, duit lari jam 1 berkata Assalamualaikum. Ayah balik mana ni? Siapa doanya? Acunya kan? Bawa kami tu. Dan lah berhasil nak tengok azab kubur. Tak ada. Makanya Nabi SAW katakan, laula an tadabamu, kalau bukan karena kalian alamkan saling kubur menguburkan, ya kan nanti menguburkan. Jadi saya minta pada Allah untuk diperlihatkan azab kubur itu. Jadi kalian donor uang kayak mau kira dulu. Cuman dia kalau dah sampai sana itu tak tahu lah orang beruang ni. Sangat tu dia nampak dah tak lah dia lalu dikubur apa lagi. Dia ingin mau kenaban di kuburan tu. Tahu lah itu lah. Ha? Tahu itu dah orang. Ini enggak. Hilang selamatan dia sih. Nikah tak tahu lah. Jadi kan ini dua ada sahabat tadi dok. Maknanya karena kalian akan saling mengumpulkan. Oleh sebab itu, ini babnya tidak bisa dibuatkan, dieksakan, tidak bisa. Maka orang yang tidak menerima, yang tidak bisa terjadi hidayah Allah SWT. Tetapi orang-orang yang beriman, ya, kalau datang daripada Allah SWT, Allah yang memberitahu, Allah yang memberi tahu dengan bahasa yang sama-sama kita tahu. Bahasa Arab yang diturunkan Al-Quran sama dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab itu sendiri. Wa kana Allahu samian basira. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, yuridu bi hadhihi tarjamah bayan anna hataini as-sifataini as-sam'a wal basar thabitatan lillahi bil kitab wa sunnah. Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan dengan bab ini bahwa sifat sama basar dan dengar dan melihat adalah dua sifat yang sabit bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bil kitab dengan dalil Al-Quran wa sunnah dan dalil as-sunnah wa ijma'i athar dan melihat, mendengar dan selalu diiringi dengan kalimat itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, jadi dimanapun kamu berada, Allah di situ maknanya adalah ilmunya, kerajaannya, kekuasaan bersama kita. Itu maklum, bukan ta'wil itu, bukan ta'wil. Itu bahasa aslinya, bahasa Arab. Dan juga bahasa manapun kamu nopai pada ikut awak dan dia kan dia ikut mau nopai dia pada ini salah enggak diikut kamu nopai dia awal sampai mereka diikut dia ya maka itu tetap satu di hati kan dia kalau biasa dia kita kalau telah nopai ya itu makanya lompatnya terlalu dong. Nah kan jadi itu juga. Kalau kita lampau pokoknya sosok kan, ya. Kena lama itu lah. Makanya menggunakan akal itu sesuai porsinya. Jangan dijadikan pimpinan, tapi jadilah dia yang dipimpin oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menunjukkan wabil akli dan juga dengan akal. Tidak mungkin maha mendengar kecuali mempunyai sifat mendengar. Tidak mungkin maha melihat kecuali itu tapi ini kan penglihatannya tapi tidak nampak ada bisa. Tolong itu pendengaran tapi tidak tahu apa juga bisa. Itu asal bahasa kita. Inya tolong ke telinga, tapi
Awak berceramah tak kunci dia. Itu sifat kekurangan kaum muslimin. Walaupun tujuannya menyucikan Allah, tapi akhirnya melecehkan Allah. Tujuannya menyucikan Allah dengan akalnya, tapi hasilnya melecehkan Allah SWT. Kalau sampai seseorang tidak ada pendengaran dong, tidak ada penglihatan dong, tidak pindah bercakap dong, boleh tidak pakai kaki dong, tidak pakai tangan dong, tuh tidak pakai kaki, tidak pakai tangan, tidak pakai turun, itu sembrono tuh kuat. Tahu betul-betul bersifat kalau tak ada. Allah tak menolong, Allah tak melihat, Allah tidak punya mata, Allah tak berkaki, Allah tak bertangan. Tuh, sifat ancak apa sifat buah? Rela tu berbeda Allah Taala. Awaknya tak punya, maka judinya salah tengah-tengah kalau tak ada orang. Motor tak ada buah. Atau motor gadang tapi tak nampak apa. Ancak loh. Sama dapat sifat Allah Taala. Itu yang dalam logika yang tidak logis itu. Nya ahli logika, contohnya tapi tidak atur. Tentunya begitu. Saja tapi tak apa. Digunakan kepintaran itu untuk mengaburkan berita yang jelas dan terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pandainya cik meyindangnya, meyong dan tidak fair. Kalau meyindang sesanang-sanang lah, nampai kan meyong, kan ya? Menampai yang meyong pun meyindang. Jangan, janji cuy, tak ada. Yang sana meyindangnya. Kalau meyong, apa sudah itu? Meyong saya tidak. Kalau tidak, nak ngobrol dulu situ, pici doanya, tidaknya. Nak ngobrol kalau baik, iyanya, ambil pici doa, ambil tabur, ambil apa? Pici doa gitu. Ini kalau sering dalam rahmat Allah. Apa lah? Maka doanya, tidaknya, tidak ada kalau pici. Tapi kalau amal lainnya, itu jangan ada pici kalau tak apa, jadi bayu nak salah ini. Mulai asal dan sebagainya. Kan yang jadi tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat main-main pada sana. Makanya kalau ada orang kau main-main aja tak dicari orang. Boleh sama cari tapi cari uang. Jadi uang. Jadi saya tak main jodoh. Sodoh di indah. Bima Allah dia ada. Allah di atas saras enggak, Allah membantu enggak, Allah bertangan enggak. Apa dia? Enggak rokok. Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah SWT. Jadi semua akal ini yang mereka ikuti. Baik. Wa bayan anna al-munkir wa bayan apa? Lam yazal bi sifatihi. Wa bayan apa? Wal fitrah dan juga fitrah. Kita secara umum semua kita pasti mengatakan bahwa orang yang pendengarannya yang mendengar baru disebut sifat mendengar apabila betul-betul mendengar. Disebut sifat melihat betul-betul bisa melihat. Kalau enggak, kalau sahabatnya melihat tapi tak apanya, mau cuma saja. Kemudian wabayanu anna Allah Ta'ala lam yazal bi sifatihi. Dan keterangan bahwa sesungguhnya Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah selalu bersama sifat-sifatnya. Ya, keagungannya adalah dengan keagungan sifat-sifatnya. Maka penglihatannya tak ada yang berhijab dari pandangannya. Penglihatannya tak ada yang tersumbat dari pandangan, dari pendengarannya. Semuanya. Ya, sampai kata Nabi SAW, langkah kaki semut hitam di atas batu licin di tengah malam kelam itu terdengar suaranya oleh Allah Taala. Kemudian
tidak ada orang bercakap banyak nih, ya. Tidak ada percakapan kita yang bercampur dari pendengar Allah SWT. Kalau awak kalau bertiga cakap kalau saya boleh kan sama nomor aja, ya. Itu kita. Tapi Allah SWT la takhtalitu alaihi al-aswat. Makanya orang ketika ada orang mengatakan, kalau pakai akal yang tidak sehat juga, akal yang tidak sehat. Ketika Allah Nabi menyebutkan Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, itu sahabatnya berarti Allah tidak ada ke atas dunia. Yang Lubulo sepertiga malam Tokyo, sepertiga malam Jakarta, sepertiga malam Padang, sepertiga malam Pekanbaru dan seterusnya. Situ tahu itu lainnya. Muslim Allah itu karena dia mengukur dengan makhluk. Kalau gitu, coba yang tertentu semuanya orang salat di dunia apa? Ya, kan serentak dia WA, amin. Tuh, saya Allah Taala tahu itu tahu ini. Kan begitu bahasanya kan? Inilah akal yang tidak sehat untuk musliman. Paham maksudnya? Jadi si model dengan amin ini ya. Iya, solusi yang sholat siko, masih terus sholat siko itu dengan itu pojok. Tak paham betul. Ulang lihat. Nah, lo tadi kalau sekaya Allah turun kali yang pertama di seperti malam terakhir kan setika bertiko si abi masuklah seperti kau daerah lah, masuk seperti daerah lain itu bilangnya ke arah sininya, kan itu bagian ukuran apa bagian makhluk, ukuran makhluk. Atau dia tanya kayaknya saya ini Allah dengan ketika sawi waladhalin amin wajibat dikabulkan kayaknya cahayanya itu aja kalau saya paham ya? Ini Abi waktu sholat siko masuk di Thailand, sah? Abi maghrib di Thailand masuklah di Vietnam. Abi di Vietnam masuklah di Pakistan. Masuklah di Amerika. Itu gila nama itu juga tak. Kalau pakai rumus akal yang tidak sehat tadi, itu makanya akal yang sampai dah sehat. Jadi yang cerwano ya basi. Ya tak boleh yang cerwano kan dia. Coba lama kalau yang cerwano. Tidak pak, coba boleh yang cerwano lama. Tidak lah. Lawe besok ya tiapnya. Itu tidak akan lawe besok. Jadi kamu sebenarnya mati Allah. Sekali lagi, Allah itu maha kuasa di atas segalanya. Tidak terpengaruh oleh pertukaran makhluknya, oleh pertukaran masa dan waktu. Diaturnya tidak diatur oleh waktu dan tempat. Tidak banyak ruang. Bagi Allah mudah semuanya. Seluruh sepertiga malam dunia itu dalam ilmu Allah satu saja. Semua pertukaran waktu sholat yang ada di dunia ini di ilmu Allah bisa satu saja. La yakhtalif al-aswat. Makanya itulah gara-gara akal tidak sehat mengukur Allah dengan ukuran makhluk. Situ aja detailnya ada ayat-ayat sebut itu turun dan sampai dah. Ya, jangan kita tahu kan sampai sekeliling dunia kan. Ayatnya hati langgalang hadis itu. Dia langgalang hadis Nabi dia. Ya satu dulu. Ya hadis dibaca sampai kalau langgalang hadismu. Apa kudusnya? Kalau haji mah jauh lah bahaya dulu baca rohnya. Kalau hadis tapi mudah-mudahan bukan karena mengelak-elakkan hadis. Kalau awak tidak paham di hadis. Ya, awak langsung belajar hadis tidak paham hadisnya sekali baca hadis langsung paham. Ya, sahabat yang ahli bahasa Arab, ya, tidak paham hadis sudah. Ayo belajar bahasa Arab dia paham tak? Jadi ada yang beda yang muslimin rahmati Allah SWT. Jadi menafikan semua sifat itu hakikatnya
adalah menafikan kesempurnaan Allah Taala. Maka fitrah tak akan terima. Allah tak mendengar, Allah tak melihat, Allah tidak berkata, Allah tidak, Allah tidak, Allah tidak. Ada tetap betul boleh. Tak putih Allah Taala menyebut Al-Quran kita neko, ni hadis kita neko. Sudah itu hasil Indo je itu. Faham betul ya? Apa pun Allah Taala nyebutnya macam itu, sudah itu hasil dasar macam itu lah. Biasa, biasa. Pak Tabiru ya oleh Lamsal Alam untuk melihat suatu salat, suatu masuk khutbah kedua nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.